Yang pegang kitab udah ketemu halaman 8 di mana bacaannya? 6 baris dari atas, 6 baris dari atas, 1, 2, 3. Man shalla ba'dal maghribi. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yatakallama bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatas natai asyrata sanatan. Ya, adalna lahu ibadatas natai asyrata sanatan. Siapa orang yang sembahyang ba'da maghrib, habis maghrib, artinya dia sembahyang maghrib 3 rakaat. Kemudian dia wirid, dia zikir, dia doa, dia sembahyang ba'diyah. Kelar. Nah, itu namanya ba'da maghrib. Ya, udah kelar nih ba'diyahnya. Udah kelar ba'diyah, dia bangun lagi. Sembahyang setelah ba'diyah maghrib, sitta raka'atin. Berapa sitta itu? 6 rakaat. 2 salam, bangun lagi. 2 rakaat salam, bangun lagi. 2 rakaat salam, 6 rakaat. Ya, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 6 rakaat. La yatakallamu bainahunna bisu'in. Tidak bicara di antara 6 rakaat itu. Di mana ngomongnya? Itu habis salam kan boleh ngomong gitu ya. Kan sembahyang 2 rakaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah jangan pakai ngomong lagi, bangun lagi sembahyang. Habis salam boleh ngomong nggak, Bu? Boleh. Boleh ngomong, boleh. Tapi yang manfaat ngomongnya, jangan yang su. Apa tuh su? Yang jelek. Ngomongin orang, fitnah orang. Ya. Disitulah yatakallamu bainahunna bisu'in. Jangan pakai ngomong di antara 6 rakaat itu dengan omongan yang jelek, yang nggak bagus, yang mengandung maksiat, yang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mak, naruh panci di mana nih? Diam aja. Kasih tahu anak kita mau masak mie. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong yang nggak baik maksudnya. Kan udah salam tuh 2 rakaat. Mau sembahyang lagi kan kurang 4 lagi. Ngomong nggak apa-apa, jangan diem aja. Anak kita, mak ngapain diem aja mak? Panci di mana panci? No, di sono ambil. Kasih tahu. Yang nggak boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo tahu nggak? Rizky dicabut laporannya Lesti. Enak banget tuh dia, harusnya dihukum. Ada teman, nggak boleh ngomongin orang, kan kita lagi mau sembahyang.
6 rakaat. Kata Ustadz nggak boleh ngomong jelek. Enggak, kok ngasih tahu lo doang. Lagi lo ngasih tahu salah, bukan begitu ceritanya. Diterusin. Itu maksudnya ya. Kalau ngasih tahu si panci lo di atas lemari lo ambil nih, mau sembahyang dulu, ya udah nggak apa-apa. Bangun lagi, baca lagi Fatihah, baca surah salam, bangun lagi. Sunatnya tempatnya pindah-pindah. Kalau di masjid atau di musola, di rumah pindah boleh. Dari tempat sembayangan pindah ke ruang tamu 2 rakaat. Apa? Sunat pindah tempat. 2 rakaat di sini nih. Salam, bangun lagi. Geser dikit kiri. Geser dikit kanan, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Itu tempat yang kita sembayangin bakal teriak, entah jadi saksi. Disembayang jangan di situ aja. Tuh karpet yang nggak disembayangin teriak deh, gue karpet lo kelar doang nggak pernah lu sembayangin. Dia mulu nih karpet yang itu mulu yang bayang situ mulu. Tapi karpet yang empuk lo lagi keras banget sih. Mana bau lo karpet kata-kataan. Makanya orang mau sembayang di atas lo, karpet lo bau, karpet lo tipis lah. Gua dong nih tebel wangi enak. Jangan kesianan yang tipis sembayangan juga. Tadi dia teriak, ya Allah syukur saya dulu di dunia disuka sembayangin gitu. Sunat pindah-pindah tempat. Ya, rumah kita kecil Ustaz, ya udah sembayang situ aja nggak apa-apa namanya sunat. Mau sembayang situ, tidur situ, makan situ, ya diapain lagi. Udah sembayang ini sih. Kalau dikerjain 6 rakaat, 2 salam nggak pakai ngomong yang jelek, nanti Allah kasih balasannya ibadah 12 tahun. Ya, sama dengan ibadah berapa tahun? Kerjaannya apaan? Sembayang 6 rakaat. Setelah maghrib, ganjaran ibadahnya ibadah 12 tahun. Kayak apa tuh? Masya Allah, nggak tanggung. Kok banyak begitu, Ustaz? Emang benar. Allah nggak pernah salah. Nabi ngomong nggak pernah salah. Ini kan hadis Nabi. Kok bisa? Ya bisa. Cuman ngerjainnya bisa nggak berat, jangan sembarangan. Jangan dikata gampang ngerjain 6 rakaat habis maghrib. Makanya ibadah pahalanya besar. Kenapa? Ngerjainnya susah. Emang gampang. Cobain aja ntar. Ntar nih habis maghrib cobain. Bisa nggak? Sekali, 2 kali bisa. Kesononya belum tentu. Lupa yang ada. Apalagi sekarang acara TV luar biasa. HP luar biasa. Makanya besar pahalanya. Kalau yang kerjaannya susah dikerjain, itu biasanya ganjaran pahalanya besar. Kalau yang gampang-gampang aja ya cek-cek aja itu sih. Ini termasuk yang susah nih. Namanya kalau nggak salah nih namanya sholat sunat awabin ya. Kemudian wa minas sunnati, dan di antara sunnah-sunnah, pekerjaan yang sunnah. Apa tuh? Ihya'u ma bainal isya'aini. Di antara pekerjaan yang sunnah-sunnah adalah menghidupkan di antara 2 isya, 2 waktu isya. Mana tuh 2 waktu isya? Maghrib dan isya. Itu namanya dipanggilnya isya'aini. 2 waktu isya. Dari maghrib sampai isya hidupkan tuh. Artinya dihidupkan, diisi dengan perbuatan amal ibadah yang manfaat. Apa baca Quran, apa baca ratib, apa baca selawat, apa baca maulid,
apa baca macem-macem, apa mau sembahyang tadi 6 rakaat. Ya sembahyang 6 rakaat, kalau rakaat pertama surahnya Yasin misalnya, kelar sampai Isya. Misalnya, iya kan misalnya. Atau Yasin dibagi 3 deh, 6 rakaat kan 3. Yang keduanya kulhu. Dan rakaat keempatnya kulhu, rakaat keenamnya kulhu. Nggak apa-apa kalau ibu apal baca aja Yasin. Isya kelar. Begitu Assalamualaikum azan Isya, ya enak banget. Kalau bacanya kuliah kulhu masih banyak lebihnya waktunya. Kuliah kulhu, salam kuliah kulhu lagi, kata malaikat terus kuliah lagi nih. Iya. Kata malaikat kulhu lagi nih. Oh iya kulhu lagi. Cuman 6 rakaat kuliah kulhu, ya entaran itu sih 5 menit juga kelar. Cuman dari Isya ke maghrib ke Isya ada 1 jam lebih. Nah selebihnya ngapain tuh? Perlu kita program tuh, baca Quran. Baca Quran dah sejam. Sejus dapat tuh kalau bacanya nyantai. Bacanya alon-alon sejus deh kurang lebih. Kalau mau. Kebanyakan Ustaz setengah jus aja. Iya, nggak apa-apa. Sejus kan 10 lembar, Bu, kalau Quran yang dari Saudi nih. Sejus 10 lembar, bolak-balik. Sejus. Ya, kelamaan Ustaz. 5 lembar aja, iya setengah jus, nggak apa-apa. Ya, kebanyakan Ustaz, 1 ain aja, iya nggak apa-apa. Jangan dipaksain, Bu. Yang penting kita istiqomah. Jangan sekali baca sejus, besok boro-boro baca. Dilongok kagak tuh Quran. Jangan. Pokoknya yang kita sanggup sebaris. 2 baris baca. Cuman tiap hari baca. Ya. Pokoknya dari maghrib sampai Isya, sayang tuh jangan diam aja, jangan nonton TV. Hidupin, baca apa kek, ratib deh tuh. Orang dulu kan baca ratibul haddad tuh habis maghrib. Apa ratibul atos, terserah aja deh. Apa membaca wirdul latib, baca. Maulid, baca maulid. Yang ada lagu-lagunya kali enak. Baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Anak kita ngikutin, boleh. Enak. Ntar giliran makhluk kiam kita diri bareng-bareng. Disisa makan deh kembuli. Maulid kan kudu pada makan. Iya nggak ada kembuli nasi goreng itu yang lewat nasi goreng. Bang nasi goreng 3 piring. Ngapain Bu? Iya habis maulid. Bayangin rasa kembuli. Nasi goreng tuh, ya, bayangin kembuli. Telur dadarnya bayangin kambing kalau nggak rendang. Udah nikmat. Iya. Jadi semangat. Waqad waroda fi fadlihi akhbarun wa asarun. Dan telah datang di dalam menjelaskan tentang fadilat menghidupkan antara maghrib dan isya, akhbarun, hadis-hadis yang banyak, wa asarun, dan perkataan ulama dan sahabat yang banyak. Wa hasbuka min zalika, dan cukup bagi engkau untuk menjelaskan yang demikian itu, anna Ahmad bin Abil Hawari, bahwa sesungguhnya ada seorang bernama Ahmad bin Abil Hawari, seorang ulama, ya, atau seorang bernama Ahmad bin Abil Hawari, syawara syaikhahu,
dia pernah konsultasi kepada gurunya, musyawarah cara kita musyawarah, minta pendapat kepada siapa? Syaikhahu, gurunya. Ya. Siapa gurunya? Aba Sulaiman. Gurunya itu namanya Abu Sulaiman. Rahimahumallah, semoga Allah berikan rahmat kepada keduanya. Baik kepada Ahmad bin Abil Hawari dan Abu Sulaiman. Amin ya rabbal alamin. Dia ngomong apa tuh Ahmad kepada gurunya Abu Sulaiman? Wahai guruku, dia ngomong fi ayyasuma an-nahara au yahya ma bainal isya'aini. Ini Ahmad bin Abi Hawari nanya kepada gurunya Abu Sulaiman, wahai guruku, saya ini mau nanya, saya ini baian puasa siang hari, puasa sunnah, apa saya hidupkan malam antara maghrib dan isya, yang mana yang lebih bagus? Namanya murid nanya sama guru kan boleh. Boleh apa boleh? Wajib nanya sama guru kalau nggak tahu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Sekarang nggak ada yang mau nanya sama guru, nanyanya sama Google. Good morning Google. How do you feel about nanya sama Google pakai bahasa Inggris lagi nanyanya. Ya, ini seorang murid nanya sama gurunya. Saya mau puasa siang, apa baikan saya menghidupkan antara maghrib dan isya? Apa kata gurunya? Faqala, maka gurunya menjawab, ijma' bainahuma, kerjain dua-duanya, kumpulin dua-duanya, artinya kerjain dua-duanya bagus. Ente siang puasa, ntar maghrib sampai isyanya ente jangan turun, ente hidupkan tuh. Baca apaan kek gitu, sembahyang kek 6 rakaat gitu. Kata Abu Sulaiman gurunya nih. Fakola, nah jawab lagi murid, emang murid namanya juga murid, dibilangin guru dibalikin lagi. La astati li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftari fi hadzal waqt. Nggak bisa guru. Saya kalau puasa itu biasanya habis maghrib nggak buru-buru berangkat. Saya masih dalam keadaan buka puasa, saya masih sibuk dengan buka puasa, makan ini, makan itu, santai-santai. Nggak bisa. Saya maghrib habis sembahyang maghrib saya ngebatalin doang. Ntar habis maghrib baru saya makan. Nggak bisa saya hidupkan antara maghrib dan isya kalau siangnya saya puasa. Kata siapa nih? Kata si murid nih, Ahmad bin Abil Hawari. Faqala lahu, kata gurunya ngomong lagi kepada muridnya, idza lam tastati' anta jama'ahuma pada siyaman nahari wa ahyi ma bainal isya'aini. Kata gurunya, kalau emang kamu nggak bisa ngerjain dua-duanya, maka tinggalin tuh puasa yang siang hari. Nggak usah puasa ente. Kalau nggak bisa ngerjain dua-duanya, nggak usah puasa. Mendingan ente hidupin tuh antara maghrib dan isya. Tuh bu, saking luar biasanya puasa sunnah dikalahin. Hah? Jadi bagusan mana puasa sunnah siang hari, ambil ngidupin malam antara maghrib dan isya. Ngidupin malam antara maghrib dan isya. Ini muridnya nggak boleh, jangan kalau emang nggak sanggup, kalau bisa kerjain dua-duanya bisa. Tapi kan kita biasanya kalau puasa maghrib repot.
Apalagi kita di rumah ngelayanin suami, ngelayanin anak. Nggak bisa kita maghrib langsung duduk diam gitu. Biasanya maghrib buka puasa, sembahyang baru kita makan, kita ngopi, kita ini, kita itu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kata gurunya, udah nggak usah puasa siang. Maghribnya aja sampai isya hidupin. Ya, saking pentingnya nih menghidupkan antara maghrib dan isya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'i al-akhirati illa shalla arba'an aw sittan. Berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, siapa nak Aisyah, Bu? Iya, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW. Kata beliau, madakhala Rasulullah SAW baiti, Rasulullah itu tidak masuk ke dalam kamarku, ke dalam rumahku, ba'dal isya, setelah isya, al-akhirati, illa shallar arba'an aw sittan. Kecuali Rasulullah sembahyang dulu, ya, 4 atau 6 rakaat. Wa qala alaihi salam arba'u raka'atin ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadri. Bersabda Rasulullah SAW, 4 rakaat setelah isya itu pahalanya seperti sembahyang di Lailatul Qadar. Kita sembahyang Lailatul Qadar berapa ganjarannya? 83 tahun. 83 tahun, 4 bulan atau 1000 bulan. Itu sembahyang isya dari maghrib tentunya, dari maghrib terus sampai isya, sampai habis isya sembahyang lagi 4 rakaat, maka itu ganjarannya sama dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Wa alaika, dan lazim olehmu bi sholatil laili. Ini perkataan siapa nih? Ini perkataan pengarang Imam Habib Abdullah kepada kita. Wa alaika, dan lazim olehmu saudaraku, bi sholatil laili, hendaknya kita sembahyang malam. Kata siapa? Kata pengarang kita, Imam Al-Haddad, ngomongnya kepada kita. Ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Bersabda Rasulullah SAW, seabdul salat setelah salat yang wajib, maktubat itu maksudnya yang wajib 5 waktu, adalah salat malam hari. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlu salatil laili ala salatin nahari kafadli sadaqati sirri alal alaniyati. Kafadli sadaqati sirri alal alaniyati. Ya, katanya, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, fadilah sholat malam atas sholat di siang hari
Kan ada sholat malam, ada sholat siang. Mana batasannya nih sholat siang nih? Dari mulai jam 6 sampai jam 6 sore itu siang. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore namanya sholat siang. Duha itu sholat siang. Zuhur, rawatib, zuhur, qobliyah, ba'diyah, itu semua namanya sholat siang. Sholat malam nih, maghrib, isya, tadi itu yang 6 rakaat, rawatibnya tuh, kemudian tahajud, ya, witir, itu namanya sholat yang dilakukan di malam hari. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Nah, itu fadilatnya malam sama siang itu seperti fadilat orang sodakoh diem-diem ame sodakoh terang-terangan. Beda pahalanya. Sodakoh tisir alal alaniyah. Waqad warada anna sodakoh tasiri tudha'afu ala sadaqatil alaniyati bisab'ina di'fan. Ya, dan telah ada riwayat yang menyatakan bahwa sedekah sir yang diam-diam itu diganjar pahalanya atas sedekah yang kelihatan, yang orang pada tahu, itu dilipat gandakan sedekah sir itu 70 kali lipat. Berarti sembahyang malam derajatnya 70 kali lipat dengan sembahyang siang. Wah, kalau itu gue sembahyang malam aja deh, siang nggak usah. Lah nggak begitu juga. Kan 70 kali lipat, Ustaz. Iya, nggak mentang-mentang. Artinya nih biar kita semangat ngerjain. Karena malam itu umumnya waktu istirahat. Malam itu umumnya apa? Istirahat. Nyantai, depan TV, nonton. Hampir remote kemana, tuh TV kemana, orangnya kemana. Iya, habis waktu kita liatin TV. Kita nggak lihat TV, TV liatin kita. Kita tidur. Nah, biasanya malam tuh begitu tuh. Nah, ini kita lawan dengan kegiatan yang berlawanan dengan kesenangan duniawiyah dengan kita ibadah kepada Allah. Makanya pantas ganjarannya besar. Kalau siang memang kita melek. Siang apa deh, Bu? Kita melek. Kalau orang kerja dari pagi sampai sore. Orang dagang dari pagi sampai sore. Melek. Makanya ibadah di siang hari itu nggak ada tantangannya. Istilahnya nggak bakal ngantuk, nggak bakal lemes. Emang orang tempat aktivitas siang hari. Kita sembahyang enak, zuhur bareng-bareng, asar bareng-bareng, bayang tahajud, bayang rawatib bareng. Kalau malam kita mau sembahyang pada tidur yang lain. Enak banget nih pada tidur ya. Biarin, kita mau dapat nikmat yang lebih dari orang lain. Kita lawan, pasang alarm, pasang beker biar kencang. Taruhnya jangan di pinggir tempat tidur, di atas lemari taruhnya. Pasangin speaker yang 6000 watt. Jadi kalau bunyi, bubuk. Kita mau matiin kan kudu bangun. Kalau di samping tempat tidur, di nakas, tangan kita yang matiin. Raba, truk matiin, udah. Terus kitanya ngapain? Tidur lagi. Saya pengalaman, Bu, jadi saya bisa cerita. Makanya kalau mau bangun, sekarang sih udah gak begitu. Kadang alarm belum bunyi kita udah bangun. Udah kebiasaan. Dulu awal-awal tuh ini yang baru-baru nih, saya kasih tahu yang baru-baru biar bisa bangun tuh caranya begitu. Kalau kita kebluk banget tidur nih, kebluk tau gak kebluk? Kalau orang bilang timbra apa tibra? Kalau tidur udah kayak kayu nggak bergerak. Atau ada gempa dia nggak tahu deh. Nah yang begitu tuh harus pasang alarm, pasangnya jangan deket tempat tidur, apalagi di bantal gitu ya. Nggak bahannya bangun tuh sih. Biar jauhan dikit.
di atas pari. Jadi kita matiin kan berisik tuh. Kita setting jangan yang mati-mati, biar bunyi lagi kan pengang kuping kita. Mau nggak mau turun. Nah kalau udah turun tuh kita samperin dia, tuh darah udah turun ke kaki. Biasanya habis itu, tapi tergantung orangnya juga sih. Ada yang bangun ditidur lagi. Ada juga, tergantung orangnya sih. Tergantung niatnya. Ada yang nggak pakai alarm, dia mau tidur dia ngomong begini. Ya Allah, saya mau tidur sekitar beberapa jam ngilangin ngantuk. Ntar bangunin saya jam 2. Bangun, minta sama Allah, ya Allah bangunin saya jam 2, saya mau sembahyang malam, saya mau tahajud, saya mau baca Quran, saya mau wirid. Bangun tuh jam 2, ada yang begitu. Yakin tapi ya. Ya, ibu-ibu saya yakin jam 2, jam 3 pada bangun. Hah? Ngapain? Ya sembahyang, ngencing dulu. Ngencing, bersih-bersih, wudhu, baru sembahyang. Jangan nggak ngencing, ntar giliran sembahyang mau ngencing. Akhirnya ngompol lagi sembahyang. Makanya ngencing dulu biar rapi, keluarin itu kotoran-kotoran yang mau buang air, yang mau ngencing, nggak apa-apa. Habis itu mau mandi, mau wudhu, ganti baju yang bersih, jangan yang bekas iler. Iya, baru sembahyang, ya. Pakai baju yang rapi, tutup aurat, mukenanya yang rada bersihan. Saya nggak bilang baru, bersihan. Jangan mukena yang udah kuning, yang baunya udah 7 rupiah. Jangan, iya nggak? Jadi enak ibadah, sejadah juga begitu. Yang empuk, yang wangi, kasih minyak wangi biar wangi. Minyak wanginya yang kita demen, yang minyak wangi aki-aki. Kita sujud panas jidat kita. Baunya 17 rupa lagi, uyang kepala kita. Akhirnya kita nggak betah sujud. Minyak wangi itu yang baunya enak. Kita bu yang bikin begitu, jangan orang suruh. Kita biar betah nih ibadat. Iya nggak? Mau kena kita cuci, ituan kita cuci, kasih minyak wangi. Jadi kita enak, nikmat. Kamar kalau dari rezekinya pasangin AC, jadi adem, enak, nggak gerah. Buat ibadat tujuannya bukan mau senang-senang. Kita jadi ibadat enak malam. Begitu, nikmat. Allah kasih rezeki buat apaan? Ya nggak? Pasang AC, kalau nggak cukup listriknya tambahin. Niat buat ibadat, jangan buat macam-macam. Ya Allah kasih rezeki, saya mau nambahin listriknya, ngapain masang AC, jadi kita bangun malam saya enak nggak kegerahan. Begitu niatnya, Allah kasih rezeki. Ya Allah, udah enak banget hidup, ngapain lagi. Bangun malam deh, tidur jangan lama-lama, 2 jam, 3 jam juga cukup. Saya ini dari malam belum tidur nih, malam pulang jam 1:30. Saya mau tidur tanggung, ngantuk banget pagi ini. Emang lagi musim maulid. Ya Allah, tapi nggak apa-apa, nikmat. Daripada kita bablas. Nah, di sini nih Bu nih, kita baru paham nih. Katanya nih, kalau kita sembahyang malam 70 kali lipat sama sembahyang siang. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum biqiyamil laili. Bersabda lagi Rasulullah, sekarang Rasulullah nih yang nyuruh. Alaikum biqiyamil lail. Kata Rasulullah, ilazimkan olehmu bangun malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Bangun malam tuh ibu tahu itu kebiasaannya orang-orang soleh zaman dulu. Yang sebelum kita, orang-orang soleh tuh kerjaannya bangun malam. Bahkan dia malam pada kagak tidur. Orang-orang soleh tuh nungguin malam nggak tahan. Grogi dia, kalau udah maghrib tuh udah serba salah. Kenapa? Itu waktu yang paling dinantikan. Kapan sih malam? Kapan sih malam? Karena dengan datangnya malam hari itu orang-orang soleh girang. Kenapa? Tempat dia tuh malam tuh. Beda sama kita. Kalau kita kapan sih malam? Ngapain mau tidur? Kalau mereka tuh orang-orang soleh nungguin malam, dia mau bangun malam. Wa muqrabatul
wa muqrabatun lakum ila rabbikum. Dan bangun malam itu adalah sarana untuk kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Lain, Bu. Kita sembahyang siang hari nih, kita angkat tangan. Amin, kita bangun tengah malam angkat tangan. Beda hawanya. Coba deh. Ya Allah, sendirian, gak ada orang, sepi. Kita bangun, kita angkat tangan. Ya Allah, bahasa Indonesia aja kita doa. Ya Allah, malam ini saya bangun di saat yang lain pada tidur. Gak ada tujuan saya selain merenakan ridho-Mu. Ya Allah, ampunanmu, dosa-dosa saya banyak, kesalahan saya banyak, maksiat saya banyak. Ampunin ya Allah. Jadi minta ampun dulu. Bangun malam tuh minta ampun. Sembahyang habis wudhu, kita sembahyang 2 rakaat sunat wudhu. Habis sunat wudhu, sunat taubat. Saya diajarin sama Buya begitu. Sunat taubat 2 rakaat. Kita minta ampun dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita baca istighfar. Baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana. Kita baca rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Kita ampun ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ampunin kesalahan saya. Ampunin keluarga saya, anak-anak saya ya Allah, ampuni. Suami saya ampunin ya Allah. Kalau dia pernah zalim sama saya, zalim sama anak-anak, zalim sama keluarga, ampunin. Ampunin orang tua saya, guru saya, ampunin, minta ampun. Orang-orang yang zalim sama saya, maafin ya Allah. Dia zalim sama saya, dia nggak tahu. Begitu kita doain, jangan kita sumpahin. Orang yang jahat sama kita doain. Itu dizolimin orang, angkat tangan malam, ya Allah. Ampunin, dia zalim karena dia nggak tahu saya. Biarin dia zalim saya, jangan kau balas ya Allah. Kau balas dengan nikmat-nikmat. Kalau dia punya anak, jadikan anak-anaknya yang solehin, solehah. Begitu. Biar usahanya maju ya Allah, kesian. Biarin saya dizolimin, media nggak apa-apa. Itu mahal, mahal itu. Kita doain orang yang zolimin kita. Apalagi yang berbuat baik sama kita, udah pasti. Ya Allah, orang baik banget sama saya. Gak ada hujan, gak ada angin, kemarin saya dikasih 5 juta. Ya Allah, biar banyak rezekinya itu orang, ya Allah. Biar besok-besok kasih lagi 20 juta, ya Allah. Kita doain. Lah yang jahat aja kita doain, itu lagi yang baik. Betul gak? Itu gobul doa malam hari, jangan main-main tuh. Ya, buat pancingan tuh depan sembahyang kita taruh foto orang tua kita, abah ibu kita liatin, ya Allah, abah udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Dulu waktu masih ada, kita belum bisa berbakti, melawan mulu dibilangin. Nangis air mata keluar tuh, pancingan. Ya Allah. Itu Bu, kalau udah malam keluar air mata, di situ tuh kalau mau minta. Kalau kita udah nyesek tuh keluar air mata, angkat tuh doa apa aja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kita mau pergi haji, sebut aja ya Allah, saya pengen pergi haji ya Allah. Saya pengen banget wukuf di Padang Arafah ya Allah. Caranya Engkau yang ngatur, bagaimana caranya ya Allah. Saya yakin Kau Maha Kuasa ya Allah, menyampaikan bukan hal yang sulit buat Engkau ya Allah. Saya emang gak punya duit, gak punya kontrakan, gak punya tanah ya Allah, tapi saya pengen ya Allah, gimana caranya Engkau yang ngatur ya Allah. Ngomong aja bahasa Indonesia. Ya emang kita gak punya apa-apa, tapi pengen pergi haji gitu. Bagaimana Allah yang atur? Gimana ke caranya? Ya Allah ya Rabb. Itu bangun malam bisa dekat kita sama Tuhan kita. Wa mukfiratun wa mukfaratus sayyi'at lisayyi'at. Dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bangun malam itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Wa min hatun anil ismi. Dan mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa.
menghapuskan dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa mutradatun lidain anil jasad. Bangun malam juga Bu bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di badan kita. Bukan penyakit hati nih, lain lagi, penyakit yang di badan. Coba dirasain. Saya boleh cerita tahadusan binik mah. Kawan-kawan semua pada bingung lihat saya ini modal gemuk-gemuk kalau banyak penyakitnya nih. Ya orang dikatain begitu, enggak, insya Allah enggak saya. Olahraga jarang, makan apa aja saya makan. Tapi alhamdulillah Allah kasih tuh nggak ada penyakit. Alhamdulillah. Orang bilang coba periksa gula darah normal, periksa kolesterol normal, periksa asam urat normal, periksa testosteron normal, periksa apa aja periksa. Saya kan 3-4 bulan sekali saya periksa, general check up namanya. Seluruhnya darah, periksa kencing diperiksa di laboratorium. Alhamdulillah. Tempo hari saya masuk rumah sakit 3 hari di rumah sakit Islam Bandokopi. Dokternya emang teman bercanda. Wah, ini dia nih. Kan lagi diperiksa hasil labnya belum keluar. Awas ya Pak Haji ya, banyak nih penyakitnya nih. Saya ketawa aja. Nggak lama dibalik lagi dia ketawa, dia mesem. Kenapa Dok? Kok nggak ada penyakitnya? Lah emang dokter gimana? Emang saya mau disumpahin punya penyakit begitu? Jangan Dok. Ini kenapa? Ya kecapean aja. Orang kan boleh kecapean, lemah, lesu, itu capek karena kurang istirahat, kurang asupan vitamin, bisa jadi kurang netek, kurang apa kan gitu. Iya, kurang netek, lemes laki Bu. Iya, benar. Nah, jadi penyakit itu bisa hilang dengan apa? Dengan bangun malam. Bangun malam itu bergerak tuh. Nabi itu diantara sunnah Nabi mandi sebelum subuh. Ibu rasain deh, yang punya rematik, yang punya asam urat, bangun tuh mandi sebelum subuh mandi. Mandinya sesuai yang Nabi ajarin. Dari mana guyurnya? Dari kaki kiri. Udah dapat kan? Lah, belum dapat. Dari kaki kiri. Terus paha kiri, guyur. Kalau pakai apa itu namanya? Shower dia dari bawah, showernya ambil gitu dari kaki. Terus berapa detik naik ke paha. Terus jangan dari pala diguyur. Itu yang menjadi penyakit. Mau mandi siang kayak, mandi pagi kayak, mandi sore, dari bawah dulu guyurnya. Dari kaki kiri dulu, ntar dari kiri baru kanan. Kalau udah basah semua boleh deh. Mau guyur pala langsung boleh. Itu namanya diantara sunnah-sunnah Nabi. Kalau belum tahu, ya dicatat, diamalin. Kaki kiri dulu, naik paha kiri, terus sampai ke atas, sampai pundak. Baru kaki kanan, bawah. Terus naik paha kanan, sampai pundak. Pala paling terakhir. Baru pala guyur. Nah, udah gitu baru guyur pala. Itu kita mandi yang Rasulullah ajarin. Kenapa? Karena badan kita ini ada hawa panas. Jadi hawa panas itu pusatnya di kepala. Pala. Makanya orang suka pusing, suka api, itu di pala. Coba ibu kalau ada anaknya angkat, anaknya badannya hangat, yang ibu pegang jidatnya ke pantatnya. Jawab. Iya, karena pusatnya di situ. Oh ya Allah nak, kamu meriang ya, pegang pantatnya lah. Mak gue stres. Jidat. Orang dulu kalau orang panas diapain? Yang dikompres pahanya apa palanya? Palanya. Kenapa? Pala itu sumber panas.
Makanya Nabi ajarin kalau mandi jangan pala dulu diguyur, kaki dulu. Jadi itu hawa panas naik ke atas, keluar dari ubun-ubun. Coba dirasain deh, ibu kalau mandi dari bawah ntar berasa tuh badan kita panas, terus naik ke atas. Nah, udah terakhir baru guyur pala. Artinya tuh panas badan kita udah keluar melalui pala. Itu yang jadi sehat. Ya, mandinya pakai air biasa aja. Jangan pakai air hangat, jangan. Air biasa aja, air keran. Udah mandi, wudhu, ganti baju, itu kalau bisa diamalin tiap hari, insya Allah sehat badan kita. Gak usah kita minum obat macam-macam, itu aja. Sembayang biar banyakkan, itu dengkul yang pada kaku, yang pada ini. Semurat yang pada kram, itu baik. Kurang, bayang tasbih, biar banyakkan. Ya tahajud sih gitu-gitu doang. Iya bayang tasbih deh, kalau kurang. Itu makin gerak, makin banyak gerak. Persendian tuh Bu yang jadi kaku kenapa? Karena nggak bergerak. Kenapa kaku nggak bergerak? Coba digerakin. Saya habis subuh jalan. Habis subuh tuh Sabtu, Minggu kalau saya nggak ada acara, saya jalan. Ya, muter, nggak banyak 500 meter bolak-balik keringetan. Pulangnya beli nasi uduk, makan. Enak, udah keringetan makan nasi uduk. Gitu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelar kan? Sampai wa'lam ya? Hah? Udah sampai wa'lam belum? Iya, berarti besok wa'lam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana Lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa kulli di mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله والصحب بداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Terima kasih yang pada bawa makanan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah, dengan keberkahan keluarganya, sakinah, mawaddah warahmah. Dikabul segala hajat-hajatnya. Terima kasih. Insya Allah hari Sabtu besok zikir Widul Latif seperti biasa. Yang biasa hadir Mbak Wiwin, Ustazah Ibu Guru Haja Mahfuzah, banyak yang biasa hadir, bisa hadir lagi Sabtu sore sekitar jam 4 sore, kita mulai jam 5 selesai. Karena saya langsung mau ke Depok Pasir Putih.
ada ceramah maulid sekaligus peringatan hari santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin pimpinan Abuya Ki Haji Muhammad Junaidi bin Haji Muhammad Saleh. Ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.